Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ketemu untuk yang kedua kalinya, yaitu pertemuan kedua dari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 10. Masih melanjutkan pada bab 1 kemarin, yaitu tentang apa itu wirausaha dan lain sebagainya. Tetapi sebelumnya marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tujuan semoga pembelajaran pada kali ini bisa bermanfaat dan bisa berguna pada masa-masa yang akan datang. Oke, langsung saja. Kalau yang di minggu kemarin kita sudah mengetahui tentang definisi daripada kewirausahaan yang dihubungkan dengan prakarya, maka kita lanjutkan yaitu tentang materi yang kedua, kelompok wajib daripada prakarya. Ini kita lanjutkan ciri-ciri wirausahawan. Jadi ketika kalian nanti ingin menjadi seorang wirausahawan yang sukses, punya bisnis sendiri, punya usaha sendiri, maka ada beberapa ciri-ciri yang harus kalian tanamkan untuk diri kalian sendiri. Ketika kalian ingin menjadi orang yang sukses, ketika kalian ingin menjadi bisnismen yang sukses, pertama kalian harus punya sikap percaya diri, PD atau percaya diri. Maka kepercayaan diri itu akan menjadikan kalian bisa lebih di hal atau di bidang-bidang tertentu. Yang keduanya adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi kalian punya goal atau punya tujuan tertentu. Ketika kalian ingin apa, itu harus punya sasarannya, nanti jadinya apa, hasilnya seperti apa, targetnya seperti apa. Jadi punya tugas dan punya hasil. Kalau mungkin istilahnya adalah punya penghasilan, mau punya penghasilan berapa. Yang ketiga adalah pengambilan resiko, berani mengambil resiko. Sesuatu pasti ada resikonya. Tidak ada apa yang kita lakukan ini tidak ada resikonya. Pasti ada resikonya semua. Kita jalan di pinggir jalan aja ada resikonya. Apa? Bisa jadi kena sepeda motor. Apalagi dalam keadaan bisnis, pasti kita punya resiko. Apa resikonya? Mungkin kadang kita nanti ketipu orang, atau resikonya barang kita tidak laku, atau mungkin barang kita nanti kadaluarsa dan lain sebagainya. Itu resiko. Dan orang yang paling berani mengambil risiko biasanya adalah orang-orang Chinese. Kalau dalam bisnis sangat luar biasa sekali untuk mengambil risiko ini. Yang keempat adalah kepemimpinan. Kalian menempatkan diri kalian sebagai leader, pemimpin. Orang yang punya jiwa kepemimpinan pasti nanti akan memiliki rasa tanggung jawab yang luar biasa. Jadi rasa memiliki dari kepemimpinan tersebut. Karena dalam suatu hadis mengatakan bahwa kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Maka pemimpin di sini yang dimaksudkan adalah, kalau dalam bidang wirausaha adalah pemimpin terhadap usaha kalian. Yang kelima adalah orisinalitas. Kalian punya produk, kalian punya usaha yang orisinal dari punya kalian sendiri. Istilahnya bahasanya adalah jangan nguntuk. Oh, kayak bisnis kayak laris. Oh, bisnis kayak lancar, aku anut. Boleh anut, boleh kita meniru, tetapi kita harus punya ciri khas punya kita sendiri, yaitu dalam bidang orisinalitas. Oh, mungkin salah satunya adalah yang lagi ramainya adalah pembuatan masker. Kalian punya orisinal dalam bidang masker, itu mungkin maskernya nanti ada parfumnya, atau maskernya nanti ada bintik-bintik atau ornamennya, maskernya nanti ada
fasilnya, ada apa istilahnya pelindung wajah dan lain sebagainya, itu orisinal. Yang keenam adalah berorientasi pada masa depan. Jadi kalau berbisnis jangan hanya untuk sekarang. Bisnis berorientasilah pada masa yang akan datang, untuk kehidupan saya, untuk menghidupi orang-orang yang ada di sekitar saya, untuk menghidupi keluarga saya. Jadi ojo bisnis sesasi ngomandek, rong sasi mandek, 1 tahun berhenti, jangan. Pikirkanlah memikirkan bisnis untuk kelangsungan hidup kamu pada masa-masa yang akan datang. Ini adalah ciri-ciri daripada wirausahawan yang ketika kalian ingin menjadi atau mencetak diri kalian sebagai seorang wirausahawan yang handal. Ya. Kita lanjutkan. Menurut McGrath and Macmillan, ada 7 karakter dasar yang perlu dimiliki oleh setiap wirausahawan. Kalau yang ini adalah menurut para tokoh atau ahli, memberikan saran, memberikan pendapat, memberikan sebuah pendapatnya bahwa ada 7 karakter dasar yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Pertama adalah action oriented, berorientasi pada aksi. Jadi ada visi misi yang jelas. Yang kedua adalah berpikir secara sederhana. Ojo sing rumit-rumit mikire. Mungkin yang ada di sekitar kita, sing nganggur apa dengan aneh bandeng. Bagaimana kita mengolah bandeng? Sekarang banyak mungkin kain-kain yang tidak terpakai pikir jadi masker. Ora usah mikir sing angel-angel, ora usah bayangno sing angel-angel, ora usah bayangno sing rumit-rumit. Ya sing ngono iku ya gawe simple. Kalau mungkin dalam bidang kuliner yang mudah-mudah tetapi punya originalitas. Yang ketiga selalu mencari peluang baru, kira-kira setelah saya punya bisnis ini nanti saya kembangkan apa ya. Dan semua peluang itu pasti ada. Semua peluang itu pasti ada. Bagaimana pintar-pintar kita untuk mengambil peluang tersebut. Yang keempat adalah mengejar. Kalau kita sudah dapat peluang yang baru, bagaimana kita kejar peluang tersebut. Peluangnya apa? Lagi rame-rame ini mungkin butuh mungkin kuliner yang seger-segeran. Bicarane kita mengejar peluang tersebut dengan disiplin yang tinggi, tenanan. Ojo mek sekedar ngunduk pengen melu kono-kono, yo kudune disiplin. Yang kelima hanya mengambil peluang yang terbaik. Dipilah-pilah kira-kira peluang endi sing apik, sing menguntungkan, yang nanti akan bertahan lama bisnis tersebut. Ikut dipilih yang terbaik dari yang terbaik, best of the best. Yang keenam adalah fokus pada eksekusi nih. Cuma dipikir tok. Kira-kira mbok lakoni kapan? Mbok eksekusi kapan? Pak, ketika saya nanti akan punya peluang usaha, saya ingin menjadi atau membuat usaha ini. Hanya ingin menjadi. Nah, kira-kira kapan? Nah, ini fokus pada eksekusi. Dan yang ketujuh adalah memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. Ketika kamu punya keinginan menjadi bos sate, maka yuk energimu fokuskan di situ. Mulai dari cari kambingnya bagaimana, membuat bumbunya bagaimana, kira-kira berani nyembelih kambingnya atau menggunakan orang lain, terus nanti pembakarannya bagaimana dan sebagainya. Ini fokus. Lagi nek ra fokus, wah kesel aku pengen tok duit akeh tapi aku kok kesel lembut gawe. Nah, ini energimu berarti terkuras untuk yang lain. Ini menurut McGrath and Macmillan ya. Ada juga kita harus mengidentifikasi ciri-ciri menurut daripada Meredith dalam Suprojo Puspo Sutarjo tahun 1999 di dalam bukunya ya mengatakan bahwa orang yang percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil risiko, berjiwa kepemimpinan, berorientasi pada masa depan, dan mengedepankan kooriginalitas. Ini hampir sama dengan yang kita bahas di depan tadi. Tetapi ini
yang mengutarakan adalah Meredith, dikutip oleh Suprojo Pusposutarjo di dalam sebuah buku yang diterbitkan tahun 1999. Ada lagi, ini contohnya. Kalau kalian ingin menjadi seorang wirausahawan, ciri-cirinya apa? Pertama, percaya diri. Ini pembahasan yang lebih kompleks lagi. Apa contohnya percaya diri? Kamu harus bekerja penuh dengan keyakinan. Yakin bisnisku ini sukses. Nah, bisnisku ini gak sukses, aku gak yakin. Ya berarti kalian tidak percaya diri. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Endingnya apa? Oh, nanti akan memenuhi kebutuhan akan prestasi saya. Prestasi saya apa? Saya jadi orang kaya. Prestasi saya apa? Nanti tahun pertama saya mampu beli motor sendiri. Tahun kedua apa? Nanti saya akan mampu beli motor roda 3. Tahun ketiga apa? Saya beli mobil. Tahun keempat apa? Nah, ini namanya harus ada orientasi pada tugas dan hasilnya. Jelas. Berani mengambil resiko. Berani dan mampu mengambil resiko kerja. Seperti yang tadi saya bilang, semuanya pasti penuh dengan resiko. Tetapi bagaimana kita meminimalisir kemampuan, meminimalisir resiko yang bisa kita dapatkan. Berjiwa kepemimpinan, bertingkah laku sebagai pemimpin yang terbuka terhadap saran dan kritik. Nek ono konsumen, Mas iki sambelmu kepedesan, Mas iki masakanmu kasinen, Mbak ini jahitanmu kurang rapi di sini, Mbak ini seharusnya seperti ini. Maka ketika ada orang memberikan saran dan kritik, diterima, legowo. Oh, mungkin ini adalah akan membuat saya lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Jadi jangan tertutup. Nek tertutup, walah mau aku nek dikritik, wah luwih pinter aku kok. Nah, maka ketika ketemu dengan pemimpin yang seperti ini, yang tidak membuka kritik dan saran, ya, maka kalian akan kehilangan pelanggan. Yang selanjutnya adalah kreatif dan inovatif, selalu memikirkan hal-hal yang baru, yang mungkin istilahnya bisa membuat tren. Beberapa waktu lalu ada tren, mungkin tren tanaman, tren ikan hias, tren batu akik, tren mainan, ya, atau tren burung dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang kreatif dan inovatif, membuat atau melihat peluang yang ada dan dimanfaatkan. Dan originalitas, orientasinya pada masa depan. Ya, kita ulangi lagi, semuanya hanya untuk masa depan kita. Jadi bukan untuk masa sekarang. Kalau memikirkan hanya untuk masa sekarang, ngapain? Tetapi kalau ingin di masa depan harus dimulai dari sekarang. Contohnya kalian ingin sukses, kalian ingin cerdas, kalian ingin pintar. Ya kalau menurut pepatah ya ada rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Orientasi masa depanmu pengen apa, pengen sugih, yo mulai saiki merencanakan bisnis. Ketika kalian ingin merancang masa depan, ingin kaya, kau jadi karyawan, yo sampai kapanpun namanya karyawan tidak akan bisa melebihi bos. Maka berpikirlah untuk menjadi bos di masa yang akan datang. Ini contohnya seperti itu. Nah, ini ada tokoh. Tokohnya namanya Bob Sadino. Ini orang ini hanya tamatan SMA, tetapi menjadi juragan tanah, menjadi bos peternakan, menjadi bos tambang, dan dia pemain daripada valuta asing atau keuangan. Dia tidak pernah kuliah, tetapi sering kali menjadi dosen tamu di perguruan tinggi, baik skala nasional maupun internasional. Ini orangnya sudah meninggal ini ya, sudah meninggal tahun 2015 yang lalu. Namanya Bambang Mustari Sadino atau dikenal dengan Pak Bob Sadino. Ini pengusaha sukses. Dia di bidang karet, di bidang sawit dan lain sebagainya, perkebunan, dia punya semua. Tapi ketika
beliaunya ini mau menghadiri acara resmi dan sebagainya, ada ciri khas punya beliau, yaitu beliau ini tidak pernah menggunakan celana panjang. Ciri khasnya adalah mau acara seresmi apapun pasti menggunakan celana pendek. Ini adalah ciri khas beliau. Ini benar-benar orang yang istilahnya sukses di bidang wirausaha. Ini contohnya ya. Jadi esensi atau inti daripada kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui kombinasi sumber daya dengan cara yang baru dan berbeda agar dapat bersaing. Ketika kalian ingin menjadi seorang wirausahawan, maka berpikirlah bahwa kalian adalah orang yang kreatif dan inovatif. Jadi saiki zamane wis berubah. Maka contohnya adalah menurut Zimmerer ya. Yang pertama adalah mengembangkan teknologi baru, gunakan media sosial, gunakan media elektronik, gunakan teknologi-teknologi yang terbaru. Jadi saiki manual ya angel jarang. Mesin jahit wis saiki nganggo listrik. Blender nganggo listrik. Ya, oven nganggo listrik. Semuanya sekarang menggunakan teknologi baru. Yang kedua, menemukan atau penemuan pengetahuan baru. Oh, bagaimana cara membuat ini supaya tidak seperti ini, membuat cara seperti ini tidak seperti ini. Maka ini adalah harus memiliki pengetahuan ya tentang penemuan-penemuan yang baru. Jadi uang itu iso kreatif. Perbaikan produk barang yang ada. Nek barangem kurang sip, wah mungkin ke ora pati om pelaku. Dilaksanakanlah namanya perbaikan produk, didandani produkmu ya, dan sekiranya mungkin nanti agak bisa mendongkrak penjualan di pasaran. Kalau menemukan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Ngopo contohnya nganggo mesin. Saiki teknologi nganggone mesin kabeh. Ketika kalian mau kerja di pabrik pun sekarang banyak yang sudah diganti dengan mesin, otomatisasi dengan menggunakan komputer. Ini contohnya. Ya. Jadi ini adalah 4 hal yang menurut Zimmerer bagaimana kalian menciptakan nilai-nilai tambah di bidang wirausaha. Ya. Ini contoh. Ada info bahwa mengatakan di sini adalah siapa yang mengatakan Suryana tahun 2001. Kewirausahaan pun muncul apabila seorang individu ya kalian ini per pribadi kalian berani mengembangkan usaha dan ide barunya. Nah, kamu hanya punya ide tapi tidak dikembangkan, berarti kalian tidak menjadi seorang wirausaha. Kowe iso ngembangno tapi ra duwe ide, ya kurang masuk. Maka prosesnya harus ada fungsinya, ada aktivitasnya, ada tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi usaha. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang pertama. Kok dibuka-buka meneh mesti ono. Apa iku fungsi, apa iku aktivitas, ada semuanya di pertemuan ke-1. Oke, seperti itu kurang lebihnya materi pada kesempatan yang kali ini. Untuk kali ini saya tidak memberikan tugas ya. Jadi masih nyambung dengan tugas yang pertama kemarin. Semoga bisa bermanfaat. Mari kita tutup pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.